Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel Mas Api. Ini adalah first video saya. Oke, jadi kali ini saya akan mereview film yang berjudul Purple Hearts yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang pernikahan kontrak seorang marinir dan musisi, di mana tujuannya itu hanya untuk mendapatkan asuransi sosial. Bagaimanakah keseruannya? Langsung saja siapkan cemilan, sambungkan wifi tetangga, kencangkan talian kolor, selamat menonton dan gaskeun! Berlatar di Amerika Serikat, tepatnya di California, kisah akan berfokus pada seorang musisi bernama Casey. Ini dia bangetnya, yang sedang menulis lirik lagu yang akan menjadi album barunya. Di sebuah bar, Casey mengadakan konser. Datanglah sekelompok anggota marinir yang salah satunya ada pria bernama Frankie. Ia adalah teman kecil Casey, lalu diperkenalkan pada temannya bernama Nora. Frankie mengatakan jika selang 2 minggu lagi ia dan kawan-kawannya akan pergi bertugas ke Irak. Ada pria Sagne bernama Armando, dengan dongonya ia mengatakan, "Bolehkah aku menggerepe tetekmu?" Sontak hal itu membuat Casey risih, lalu pria bernama Luke pun meminta maaf atas ucapan temannya barusan. Casey menganggap jika Luke memiliki perilaku misogyni, yaitu kebencian terhadap kaum Hawa. Tanpa mempedulikannya, Casey pun ngeleos begitu saja. Di dalam mobil, Casey mengaktifkan glukometernya. Ternyata selama ini Casey diagnosis mengidap penyakit diabetes. Scene berpindah. Di sebuah apotek, Casey akan menebus resep obat. Si mbak kasir mengatakan jika Casey baru bisa menebusnya 4 hari lagi dikarenakan asuransi kesehatannya belum diperpanjang. Casey bisa saja menebusnya jika ia membayar secara cash dengan harga $500 atau sekitar 7 juta. Tiba-tiba ibunya Casey datang. Dengan baik hati ia akan membayar semua asuransinya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Luke sedang jogging dan ada sebuah mobil yang berniat mencelakakannya. Dia adalah Jono, di mana Luke mempunyai hutang sebesar $15.000, sekitar 210 jutaan. Sampai saat ini Luke masih belum membayarnya. Scene berpindah. Ibu Casey melihat sebuah surat. Diperingatkan jika Casey belum membayar sewa apartemen. Merasa kasihan pada Casey, si ibu menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Casey yang tak mau merepotkan ibunya, ia menolaknya karena tidak mau menjadi beban keluarga seperti saya. Di sebuah bar kita akan diperlihatkan Casey yang sedang konser. Namun kali ini berbeda dengan sebelumnya. Casey terlihat kurang fit dan memutuskan pergi dari situ. Keesokan harinya Casey mendatangi rumah Frankie, di mana tujuan ia datang kemari meminta Frankie untuk menikahinya. Karena Casey tahu jika menjadi istri marinir, ia akan mendapatkan asuransi kesehatan plus tunjangan sebesar $2.000 per bulan atau sekitar 28 juta. Yang tentunya AdSense saya saja belum sampai segitu. Channel A aja belum dimonetisasi udah ngomongin AdSense. Luke yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka, ia tak setuju dengan kesepakatan itu. Ayah Luke adalah mantan polisi militer yang dimana pemeriksaannya sangatlah ketat. Jikalau mereka ketahuan menikah secara kontrak, maka mereka akan dipidana. Scene berpindah. Luke yang sebelumnya sudah janjian, ia meeting bersama Casey di sebuah kafe, di mana tujuannya tersebut untuk mengajak Casey nikah secara kontrak yang tentunya demi tunjangan sosial dong. Awalnya Casey ragu, tetapi setelah melihat banget Luke yang sepertinya bisa dipercaya, Casey pun setuju. Suatu ketika Luke mendatangi rumah Casey dan menjemputnya menuju gereja. Mereka pun sampai. Frankie yang sedari tadi sudah standby yang akan menjadi saksi sah mereka. Frankie meminjamkan cincinnya kepada Luke, di mana ia sebenarnya ingin menikahi kekasihnya setelah pulang dari Irak. Mereka pun melakukan sangkur pora dan resmi menjadi suami istri. Malam pun poek. Luke dan Casey yang sudah menjadi suami istri, kini mereka satu kamar hotel. Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? Pasti dong, masa gak tahu?
Keesokan harinya sebelum berangkat ke Irak, para anggota marinir berpamitan pada keluarganya sehingga membuat Casey sedikit ciramayan. Luke berpesan kepada Casey, jika terjadi sesuatu hubungi saja kakaknya, dan mulai sekarang mereka akan diawasi, mulai dari mengirim surel termasuk video call. Casey menulis surel singkat untuk Luke, begitupun juga dengan Luke. Anjim, ieu motor naon ganengna euy. Setelah saling mengirim surel, mereka melakukan video call. Frankie meminta Casey untuk menyanyikan lagu barunya, tetapi karena lagunya belum rampung, Casey pun mengatakan jika ia akan menyanyikannya pekan depan. 1 minggu kemudian, di sini rarai Luke terlihat sangat pias. Ia mengatakan jika kondisi hari ini sangat kacau dan nyaris kehilangan rekan. Melihat kondisi mereka yang sedang tidak baik-baik saja, Casey mencoba menghibur dengan sedikit nyanyian lagu barunya. Keesokannya, Casey memberitahu Luke jika bandnya akan tampil di tempat yang cukup terkenal bernama Oceanside Alves. Suatu ketika, Casey menghadiri konser tersebut. Casey yang baru saja selesai konser, ia mendapat telepon dan dikabarkan jika Luke terluka dalam tugas. Kakinya terkena ranjau rakitan dan kini operasinya tengah berlangsung di rumah sakit San Diego, tidak pakai Uno. Casey sangat panik, ditambah lagi surat yang sempat Luke berikan hilang. Untungnya saja alamat rumah kakaknya Luke ada di Google. Keesokannya Casey mendatangi rumah Luke, tetapi yang nyambut bukan kakaknya, melainkan ayahnya Luke bernama Asep. Casey pun terpaksa harus mengatakan jika ia adalah istrinya Luke dan memberitahukan kalau Luke terluka dalam tugas. Di rumah sakit kondisi Luke terlihat sangat parah sehingga membutuhkan rehabilitas yang cukup lama. Luke kaget, tiba-tiba saja keluarganya datang menjenguknya. Lalu mereka memberikan waktu supaya Luke dan Casey leluasa ngobrol. Dikarenakan ayahnya sudah mengetahuinya, Luke meminta pada Casey agar mereka tinggal bersama, karena kalau sampai ketahuan nikah bodong, mereka akan dipidana. Casey sebenarnya tidak mau, karena demi kelancaran bansos, ia pun setuju dan menanyakan tentang kabar Frankie. Luke memberitahukan jika ia satu misi dengan Frankie. Namun naasnya Frankie tak selamat setelah insiden itu. Mendengar itu Casey langsung shock dan memutuskan keluar. Kita akan diperlihatkan upacara pemakaman Frankie. Semua orang merasa kehilangan termasuk Riley kekasihnya. Casey yang diberi amanat pasca pernikahannya waktu itu, ia pun memberikan cincin Frankie kepada Riley. Frankie sempat janji jika ia akan melamar Riley setelah pulang bertugas. Namun Tuhan berkehendak lain jika Frankie harus pergi sebelum melamar Riley sang kekasih. Di apartemen, Casey yang terus saja ngoceh karena ia merasa risih kalau harus tinggal bersama Luke. Tetapi Luke mencoba mengingatkan Casey kembali. Hei, cek Casey, ingat bapakku itu ex-PM alias mantan polisi militer. Jika kita ketahuan menikah kontrak, kita akan dipidana. Emangnya kamu mau kalau kita tidak jadi dapat bansos? Setelah keadaan mulai membaik, mereka mulai berkemas dikarenakan ayahnya Luke akan datang kemari untuk mengantar kemoterapi. Hey, bro. Okay, let's see the place. You ready? Yeah, let's do it. Here you go, sweetie. Ya teman-teman, sebelumnya aku minta maaf ya kalau ada suara pengajian. Soalnya ini lagi ada pengajian ya. Jadi nggak apa-apa ya, kita lanjut aja deh, oke? Setelah latihan vokal, Casey mendatangi Luke yang sedang terapi, disambung kakaknya dengan membawa anjing peliharaannya yang akan ia berikan kepada Luke. Dan tentunya anjing ini sudah terlatih. Casey mengatakan, anjing ini akan sangat berguna bagi orang yang sedang cedera sepertimu. Namun Luke yang merasa direndahkan, ia pun menolaknya, tetapi akhirnya tetap diterima juga. Sesampainya di apartemen, Casey dibuat terkejut oleh Luke yang kini ia sudah mulai bisa berjalan meskipun masih menggunakan tongkat. Lalu mereka pun sarapan. Setelah sarapan, mereka membuat sebuah challenge. Tantangannya yaitu siapa yang lebih lama menggelom teh atuh. Apa ya bahasa Indonesianya teh? Mengulum buah lemon, di mana yang memuntahkannya ialah yang kalah. Singkat cerita, Luke membawa Casey ke rumah orang tuanya. Di sini mereka berkumpul layaknya keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Are y'all thinking about having kids?
Malam pun poek. Luke yang sedang molor, tiba-tiba saja ibunya Casey menelepon, memberitahukan jika rumahnya ada yang mengobrak-abrik. Sesampainya di sana, Luke mencoba mengecek kondisi, tapi tiba-tiba telepon barusan dari Jono yang memperingati Luke agar segera melunasi hutangnya. Jika tidak, Jono akan melakukan hal yang lebih edan. Sepulang dari sana, kondisi Casey tiba-tiba melemah, ditambah lagi besok ia ada konser, sehingga membutuhkan istirahat yang cukup. Keesokan paginya, Luke mendatangi Jono dan membayar semua hutangnya, sekaligus memperingatinya supaya tidak mengganggunya lagi. Sampainya di apartemen, Casey langsung marah-marah tidak parah rubuh. Casey berasumsi jika orang yang mengobrak-abrik rumah ibunya semalam itu ada hubungannya dengan Luke. Luke pun meminta maaf dan menjelaskan jika ia dulunya adalah pecandu narkoboy dikarenakan depresi atas kematian ibunya. Luke juga sempat mencuri mobil milik ayahnya senilai $50.000 atau sekitar 700 juta. Niat pengen menjual, tapi Luke malah menabrakannya. Alhasil Luke pun diminta ganti rugi. Karena tidak punya uang, Luke pun meminjamnya pada Jono. Mendengar curhatan Luke yang agak membagongkan, Casey menasihatinya, "Luke, jika kau dilimpahkan masalah yang cukup besar, jangan lari ke narkoba. Seharusnya kau perbaiki dirimu, introspeksi, jadilah pribadi yang lebih baik, upgrade hidupmu ke versi terbaik. Ingat, al-khamr umul khaba'its, miras adalah induk dari segala kejahatan. Jadi jangan pernah sekali-kali kita lari ke narkoba. Itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan membuat kita semakin sengsara dan menimbulkan masalah baru." I am so sorry. Scene berpindah. Casey melakukan perform untuk ke seberapa kali ya? Lupa saya. Di sisi lain kita akan diperlihatkan Luke yang didatangi salah satu anggota marinir, di mana ia meminta Luke untuk ikut ke pangkalan. Selesai konser, si direksi mengatakan jika selang 2 pekan lagi mereka akan tampil sebagai band pembuka Florence and the Machine. Di apartemen, Casey mendapat telepon dari ayahnya Luke, mengabarkan jika Luke akan dituntut dan ditahan atas penipuan. Benar ya kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akan tercium juga baunya. Di persidangan, Bapak Hakim menyusutkan jika Luke dituduh berpura-pura menikah demi memperoleh bansos. Jadi bansos demi tunjangan sosial. Karena sudah melanggar pasal 132 Kode Etik Militer. Luke akan dikenai hukuman 6 bulan. Begitupun Casey yang hanya seorang warga sipil, kini kasusnya telah dilimpahkan kepada polisi daerah. Luke mengatakan pada pengacaranya jika ia ingin membuat pernyataan. Pengacaranya tidak menyarankan itu, tetapi Luke bersikeras sehingga akhirnya ia pun speak up. Your Honor, my client wishes to speak. Luke mengatakan jika ia sebenarnya telah memaksa Casey untuk menikahinya. Alhasil Luke pun diputuskan bersalah dan akan diberhentikan secara tidak hormat. You will report for your 6-month sentence tomorrow. You will be discharged for bad conduct. Sementara itu, pengadilan tidak akan melimpahkan kasus Casey pada polisi daerah. Given the outcome of this trial, this court will not refer Ms. Salazar's case. Scene berpindah. Casey merasa bersalah. Ia terus saja melihat video rekamannya pasca nikah bersama Luke. Dengan keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, Casey tetap harus profesional untuk perform kali ini. Selesai konser, Casey pamit pergi pada teman-temannya. Di sini kita akan diperlihatkan Luke berpamitan pada keluarganya. Lalu tiba-tiba Casey datang. Casey mengatakan ia sebenarnya mencintai Luke dan berasumsi jika pernikahan ini adalah pernikahan sungguhan. I love you too, Cassie Salazar. Film diakhiri dengan Luke yang akan menjalani persidangan. Tamat, ending yang cukup wawadukan. Untuk filmnya saya akui cap jempol. Mantap lah pokoknya mah.
Pelajaran hidupnya juga banyak sekali Brody. Apalagi buat temen-temen yang mungkin cita-citanya pengen masuk TNI. Film ini recommended sekali menurut saya. Jadi bisa ada gambaran lah sedikit-dikit kalau menjadi tentara itu seperti apa. Film ini tidak terlalu fokus ya terhadap militernya, jadi lebih ke kehidupan pribadi gitu. Tetapi meskipun demikian, film ini masih tetap worth it kok buat ditonton. Menurut rumor yang beredar, katanya film ini tuh trending ya di Netflix. Para umat dibuat baper sama filmnya. Apa bener? Saya gak tahu soalnya. Lah, terus abang dapat filmnya dari mana? Gratisan. Maklum gak punya duit buat berlangganannya. Sehingga pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah janganlah meminjam uang itu. Saya Peu yang berdireksi channel ini mengucapkan terima kasih dan あなたに平安あれ、ハッターのご慈悲と祝福あれ。